Nah, kita lanjutkan ayat 53. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu, janganlah kalian masuk buyutan Nabi, ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali ayyudzana lakum, kalau diizinkan bagi kalian, ila ta'amin, kepada suatu makanan, ghairu nadhirina inah, tanpa menunggu terhadap waktunya makanan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini panjang, maka kita potong-potong saja supaya lebih mudah memahami. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, dan ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu tanda bahwa ayat itu turunnya di kota Madinah, alias setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kalau sebelum Nabi hijrah ke Madinah biasanya ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Nah, setelah di Madinah banyak yang Islam, maka dipanggil wahai orang-orang yang beriman. La tadkhulu buyutan Nabi, jangan masuk rumah-rumah Nabi. Jadi rumahnya Nabi banyak. Kok rumahnya banyak? Katanya Nabi itu zuhud, karena beliau punya 9 istri, otomatis rumahnya juga 9. Makanya kalau panjenengan mau poligami, siapkan rumah sejumlah istri. Jangan poligami istri 2 rumah 1, padu terus jambak-jambakan makewa. Meskipun itu boleh apabila istri rela. Jadi kapan suami berpoligami boleh mengumpulkan istri dalam satu rumah? Kalau istrinya rela. Kalau istrinya rela, tidak boleh. Kenapa? Karena ketika dikumpulkan dalam satu rumah, ini terjadi kemadharatan. Seringkali terjadi kecemburuan. Ini memadharati. Rasulullah bersabda, la dharar, tidak boleh memberikan madharat. Tapi kalau 2 istrinya rela, silahkan. Dan itu ada di kalangan kita. Ya, saya punya tetangga di Mantung sana, istrinya 2 tapi rumahnya 1. Nah, tapi ada 2 lantai. Nggak tahu saya yang baginya apakah 1 untuk istri pertama, lantai 2 untuk istri kedua, nggak tahu. Kemudian Allah mengatakan illa ayyudzana lakum, kecuali kalau diizinkan masuk rumah Nabi untuk diberi makanan oleh Nabi. Nah, silahkan masuk rumah Nabi. Jadi masuk rumah Nabi kalau memang diizinkan. Kalau tidak diizinkan, jangan masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau diundang untuk makan, maka ghairu nadhirina inah, jangan menunggu waktunya makan. Jadi misalnya tahu kalau Nabi itu habis zuhur makan, kemudian sengaja datang ke rumah Nabi habis zuhur, ini enggak sopan begini. Ini seolah-olah mengatakan, ya Rasulullah, aku njaluk pangananmu. Seolah-olah begitu. Tapi kalau diundang, silahkan datang. Rasulullah kadang-kadang mengundang para sahabat untuk makan di rumah beliau. Kapan? Misalnya ketika walimah. Beliau menikah dengan Zainab binti Jahash, sepupu beliau. Kemudian beliau mengundang para sahabat, ayo sahabat-sahabatku datang ke rumah. Karena rumah Nabi kecil, maka Rasulullah memasukkan 10 orang. 10 orang masuk, 10 orang makan, kemudian keluar. Kemudian 10 lagi masuk, makan, keluar. 10 lagi masuk, makan, keluar. Begitu terus. Maka dari sini kita ambil pelajaran 2. 1, walimah tidak harus di gedung. Walimah di rumah meskipun kecil seperti rumahnya Nabi, silahkan. Yang kedua, bahwasanya kalau rumahnya atau tempatnya kecil, maka cara mengundangnya adalah pada waktu yang berbeda. Undangan 100 orang, tapi tempatnya hanya cukup untuk 50 orang. Nah, satunya diundang jam 10 sampai jam 11, satunya diundang jam 11 sampai jam 12, supaya tidak tabrakan. Dikasih tanda ditulisi di bawahnya itu, mohon maaf waktunya dibagi 2 karena tempatnya terbatas, supaya orang yang diundang paham, oh saya harus datang jam sekian, nggak boleh jam sekian, nanti akan mengganggu undangan yang lain. Kemudian Allah mengatakan, walakin akan tapi idza du'itum, kalau kalian diundang, fadkhulu, maka silahkan masuk. Fa idza ta'imtum, kalau kalian sudah selesai makan, fantashiru, maka bertebarlah, maksudnya keluarlah. Wala musta'nisina li hadits, dan jangan bersantai-santai untuk ngobrol-ngobrol. Kenapa? Inna dzalikum kana yu'dhin nabi, sesungguhnya hal itu adalah mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayastahyi minkum, maka beliau pun malu terhadap kalian, yaitu malu untuk menegur. Ayat ini ada sababun nuzulnya, Pak. Sebabnya kenapa turun ayat ini, yaitu Rasulullah menikahi Zainab binti Jahash. Semua kita tahu rumah Nabi itu kecil, tidak besar. Sehingga kalau beliau ada tamu, otomatis istrinya nggak bisa gerak kemana-mana.
karena rumahnya kecil. Dia hanya bisa nyelempet di dalam kamar, sudah nggak bisa kemana-mana. Lah ini setelah mereka diundang untuk walimahnya Nabi, mereka sudah selesai makan, sudah banyak yang pulang, tapi ternyata ada beberapa orang yang masih ngobrol-ngobrol di rumah Nabi SAW. Jadi gambarannya rumah Nabi itu dibagi dua ruangan. Ruangan pertama kamar untuk tidur bersama istrinya, ruangan kedua adalah ruangan terbuka yang untuk menerima tamu. Cuma dua ruangan saja. Lah mereka duduk di ruangan tamu tersebut, ngobrol-ngobrol di situ. Rasulullah itu orangnya pemalu, sehingga beliau ingin mengatakan silahkan pergi karena makanannya sudah selesai. Itu nggak tekan beliau. Tapi dalam hati sebenarnya beliau nggak senang. Gimana sih orang-orang ini? Saya undang makan, sudah habis makanan, kok masih duduk-duduk di sini? Seolah-olah menghalangi Nabi untuk hubungan dengan istrinya. Iki bojoku lagi wae tak nikah iki. Nek wong akeh mungkin aku masuk kamar sama dia, ya kan? Malu nanti malah. Nah, semestinya mereka yang paham kalau sudah selesai makan segera pergi supaya suami istri tadi bisa terserah mau ngobrol apapun di dalam rumahnya tanpa terganggu. Nah, maka muncul ayat ini, turun ayat ini menegur sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran. Kalau kita diundang makan dan makannya sudah selesai, maka paling bagus kita segera minta izin. Kecuali kalau mereka memang senang kita lama di situ. Misalnya nih teman SMA dulu, udah lama nggak ketemu, kita diundang jauh-jauh dari luar kota. Makan sudah selesai, dia masih senang untuk ngobrol sama kita karena dulu di SMA teman akrab. Kamu jangan pulang dulu, ini sudah lama kita nggak ketemu dan kamu luar kota, kamu nanti aja pulangnya terakhir. Nah, kalau begitu beda lagi. Hanya tetangga, maka selesai makan ya sudah. Undangannya untuk apa? Untuk makan. Makan selesai, berarti sudah selesai urusan. Jangan menambah-nambah untuk ngobrol lama-lama menyebabkan memberatkan terhadap pemilik rumah. Itu maksud ayat ini. Kemudian Allah mengatakan wallahu, dan Allah itu la yastahyi, tidak malu minal haqqi, terhadap kebenaran. Artinya Allah menyampaikan kebenaran apa adanya, maka dijelaskan di sini. Rasulullah itu malu sama kalian. Kalau saya jelaskan apa adanya, kalian salah seperti itu. Jangan melakukan lagi. Kemudian Allah katakan wa idza sa'altumuhunna, dan apabila kalian meminta kepada istri-istri Nabi mata'an, suatu perbekalan, fasaluhunna, maka mintalah kepada mereka min wara'i hijab, di balik hijab, di balik tirai. Inilah yang disebut sebagai ayat hijab. Jadi ada istilah ayat hijab, itu maksudnya surat Al-Ahzab ayat 53. Kenapa disebut ayat hijab? Karena ada kata-kata hijab. Dan ini hukum khusus untuk istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh terlihat bodinya atau badannya. Kalau kita bertamu ke rumah istri Nabi, maka mereka hanya di balik tirai, kita hanya dengar suaranya saja. Tapi kalau selain istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bertamu, maka perempuan tadi terlihat bodinya boleh, yang penting bagian dalam tubuhnya itu enggak terlihat. Terlihat bodinya maksudnya apa? Dia dalam kondisi menggunakan menutup aurat, memakai baju. Tapi orangnya terlihat, badannya itu terlihat, itu nggak ada masalah. Ini tidak berlaku untuk semua kaum muslimin. Jadi untuk istri-istri Nabi Muhammad SAW. Adapun yang sama antara semua wanita dengan istri Nabi adalah sama-sama wajib menutup auratnya. Dari mulai kepala sampai dengan kaki, aurat ditutup semuanya, itu sama antara istri Nabi dengan wanita yang lain. Tapi kalau menerima tamu seperti ini, khusus istri Nabi dibalik. Pertanyaan, kenapa khusus istri Nabi seperti itu? Allah katakan, dzalikum, hal itu adalah azhar, lebih mensucikan liqulubikum, hati kalian, wa qulubihim, dan hati mereka. Namanya laki, kalau ada perempuan itu senang. Perempuan melihat laki itu senang, itu sewajarnya manusia normal. Nah, sehingga hati bisa terkotori kalau kemudian membayangkan perempuan tersebut, maka Allah katakan jangan. Kan gak sopan sekali Pak. Seorang laki-laki ketemu istri Nabi, beliau adalah istrinya Nabi, Nabi itu orang mulia, tiba-tiba dia membayangkan untuk melakukan sesuatu terhadap istri Nabi tersebut. Kan gak sopan banget. Istrinya Nabi ini, kalau bayangkan begitu, tidak boleh. Maka
Thalib mengatakan, khairul lil mar'ah, paling bagus wanita itu alla taraha rajul, bahwasanya tidak ada satupun laki-laki yang melihat dia, wala tara rajul, dan dia sendiri tidak pernah melihat laki-laki. Ini perkataan Sayyidina Ali, bukan sabda Nabi SAW. Dan perkataan Sayyidina Ali ini diterapkan oleh orang-orang Yaman di Hadramaut. Itu konon tidak ada perempuan keluar rumah. Perempuan keluar rumah itu cuma 2 kali saja. Yang pertama keluar untuk berpindah dari rumah bapaknya ke rumah suaminya, itu pas hari pernikahan. Yang kedua keluar dari rumahnya menuju ke pemakaman, itu pas hari kematiannya. Seumur hidup keluar rumah hanya 2 kali, hari pernikahan sama hari kematian. Orang seperti itu, Allah, karena saya berumah ke Hadramaut Yaman. Kemudian di Hadramaut Yaman, pasar-pasar itu dicari perempuan, tidak ada sama sekali. Semuanya laki-laki. Yang jual laki-laki, yang beli juga laki-laki semua. Perempuan di mana? Di rumah. Kenapa? Ini dari rumah atau dari tidak melihat laki-laki, dan laki-laki tidak melihat perempuan. Allah mengatakan wa ma kana lakum, dan tidak pantas bagi kalian an-tu'tu Rasulullah, untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyakiti Rasulullah tempatnya bagaimana? Tadi ya, Rasulullah sudah mengundang, kemudian mengundang makanannya sudah habis, masih nongkrong di situ. Nah, kita terganggu. Nah, ini menyakiti beliau. Termasuk menyakiti beliau adalah wala, dan tidak pula boleh antan diu azwajahu, kalian menikahi istri-istri Nabi min ba'dihi, setelah wafatnya beliau, ada selama-lamanya. Ini hukum khusus untuk Rasulullah. Mantan istri beliau yang ditinggal nanti oleh beliau tidak boleh dinikahi oleh siapapun juga. Makanya Aisyah ketika ditinggal oleh Nabi, usianya masih 18 tahun, tidak ada satu sahabat yang datang untuk melamar. Seandainya tidak ada ayat ini, saya yakin semua orang rebutan jadi suaminya Aisyah. Itu cantik, cerdas, kemudian tinggi, orangnya putih, segala kecantikan terkumpul pada diri. Tapi Allah menegaskan ini, tidak boleh kalian menikahi istri-istri beliau setelah beliau wafat selama-lamanya. Konon ada seorang sahabat Nabi namanya Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah ini termasuk 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Thalhah mengatakan, seandainya Rasulullah wafat, nanti Aisyah langsung saya lamar. Maka turun ayat ini, tidak boleh kalian menikahi istri-istri Nabi selama-lamanya. Tapi cerita tersebut, saya jujur, ceritanya tidak sah. Ceritanya apa? Tidak sah. Ya bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Tapi tampaknya tidak, karena orangnya semua dia Thalhah bin Ubaidillah tampaknya tidak akan berani kurang ajar seperti itu terhadap apa? Istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun istri kiai, nah itu dilirik oleh santrinya boleh Pak. Misalnya gitu, saya di pesantren punya kiai, istrinya 4. Istri yang keempat masih usia 15 tahun. Batin saya, wah ini kalau Pak Kiai wafat, tak nikahi bayi istri keempat mungkin 15 tahun, lumayan ini masih muda gitu. Nah boleh seperti itu. Tapi kalau saya tetap kurang etis gitu. Masa mengharapkan nantinya apa? Kiai. Tidak etis sama sekali seperti itu. Tapi ketika hanya terbersih dalam hati, nggak ada masalah insyaallah taala. Hanya masalah adab kalau tidak dimunculkan dalam ucapan. Kemudian Allah katakan, inna dzalikum sesungguhnya itu kana min Allahi 'azima, adalah di hadapan Allah perkara yang besar. Jadi bukan besar kecil kalau kalian itu menikahi istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, kenapa istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh orang lain? Selain itu bisa menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah karena dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, al-mar'atu bi akhir azwajiha. Seorang wanita itu di surga nanti akan bersama suami terakhir. Maka kalau dia punya 5 suami, suami pertama nanti ganti suami kedua sampai 5 suami, dia tidak akan bersama suami kedua. Rasulullah sudah ditetapkan oleh Allah bahwasanya istri-istrimu itu menjadi istrimu di dunia dan di akhirat.
Nah, karena sudah ditetapkan seperti itu, otomatis berarti tidak boleh untuk menikahi istri-istri Nabi Muhammad SAW. Demikian juga sebab yang ketiga adalah karena mereka itu adalah seperti ibu kita. Allah mengatakan bahwa ibu umatku, istrinya Nabi itu adalah seperti ibu sendiri. Maka kalau kita tidak boleh menikahi ibu kita, maka juga tidak sepantasnya kita menikahi istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ayat terakhir, itu saya kalau kalian itu menampakkan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu, baik Allah maka sesungguhnya Allah dan itu saya adalah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Nah, pada ayat inilah ada cerita tadi bahwasanya Tolha bin Ubaidillah mengatakan kalau Aisyah ditinggal Nabi akan saya lama. Ini berarti apa? Tuduh, ada menampakkan, diucapkan dalam ungkapan Allah tahu. Andai kan tidak diucapkan, tapi disembunyikan dalam hati, keinginan saja, sama juga Allah tahu. Nah, maka supaya tidak ada keinginan seperti itu, Allah sudah turunkan hukum yang tegas di sini, jangan sekali-kali menikahi istri Nabi, supaya tidak ada yang berharap sama sekali untuk menikahi istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimahullah, sebagai penutup, ada seorang yang sering mendengar rekan-rekannya itu, orang-orang Syiah, rekan-rekannya itu mencela-cela Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari orang Syiah ini membaca Al-Quran. Dalam ayatnya disebutkan wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Nabi adalah seperti ibu-ibu mereka. Maka begitu baca ayat ini dan dia tertunduk, istri Nabi seperti ibu saya. Masa saya kemudian mencela-cela ibu saya sendiri? Tidak mungkin seperti ini. Ini berarti jelas agama sesat. Akhirnya dia keluar dari Syiahnya gara-gara sebuah itu. Orang-orang Syiah suka mencela Aisyah, sementara Allah mengatakan istri Nabi seperti ibu. Kok malah mencela? Ini pasti yang salah bukan ayatnya, yang salah orang-orang yang mencela. Satu ayat saja bisa memberikan hidayah untuk orang yang sesat. Itu kalau pakai hati. Tapi kalau tidak mau menerima dengan hati, sorry udah disampaikan nggak ada. Karena itu mudah-mudahan dari kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita mendapatkan hidayah dan taufik yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terkait dengan keturunan Nabi yang viral sekarang, ini masih banyak apa ya? Terkait dengan Habib. Ajaran-ajarannya itu gimana? Keturunan Nabi Muhammad SAW dibagi dua. Ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang jelek. Sejak dulu kala seperti itu. Nabi Adam seorang nabi, anaknya ada Qabil jelek, ada Habil baik. Dan itu berlaku juga untuk sampai hari kiamat. Apakah selalu anaknya kiai baik? Tidak. Ada anak kiai tidak kiai, ada anak kiai malah maling. Ada keturunan Nabi Muhammad SAW yang mengikuti ajaran Nabi SAW, ada yang keturunan Nabi tapi menyelisih ajaran datuknya itu Nabi SAW. Nah, kita disuruh tidak mengikuti keturunan Nabi, tapi disuruh mengikuti. Sehingga kalau ada keturunan Nabi yang mengikuti ajaran Nabi, kita hormati mereka karena mereka mengikuti ajaran Nabi. Kita ikuti mereka. Kalau ada keturunan Nabi yang tidak mengikuti ajaran Nabi SAW, sama sekali bagi kita tidak ada nilainya, karena nilainya setiap orang itu adalah pada takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang jawab pesek tapi mengikuti sunnah Nabi SAW, bagus. Keturunan Nabi Arab langsung ganteng, pakai sorban besar bisa aja, bajunya putih, jenggotnya panjang, tapi tidak ikuti sunnah Nabi, malah melakukan kebid'ahan. Tidak pantas untuk itu sebenarnya. Itulah pesan Nabi dalam hadis yang sahih. Kalau ketika ngapain, saya tinggalkan untuk dua saja. Kamu ikuti maka selamat. Satu Al-Quran, dua sunnahku. Jadi yang disuruh diikuti